we are Starby, get ready! Ready. Jadi hari ini kita udah bareng sama Kang Sule. Masih Starby ya? Iya. Apa tuh Starby? Starby itu be a star. Iya. Iya, jadi itu impian kita untuk jadi bintang. Dan kita bergrup dari Bandung. Wah. Dari Bandung semua nih. Kita juga dari Bandung. Aku Cimahi. Cimahi mah jajarannya enak-enak. Maksudnya Cimahi banyak banget ya. Cimahi itu banyak pisan jajanan. Asinan juga paling enak Cimahi. Ya, jadi sekarang kita tuh mau nanya-nanya. Boleh, aku mau Soalnya jawab-jawab. tolong Bapak. Mau nanya apa? Soalnya kan kita bisa dibilang baru nih terjun di dunia Oh, IT. oke. Jadi kita mau nanya-nanya siapa tahu ada Dari suhu tips atau gitu. masukan gitu. Dari senior. kata terjun aja dulu ya. Kata terjun itu kita imajinasikan ketika kita naik ke gunung pakai para layang, terus kita terjun, Iya, ya kan? betul. Tetap harus berhati-hati, Iya. harus waspada karena godaan itu semakin tinggi akan semakin bebannya. Di atas Apalagi di kakinya gini ya. iya, apalagi dunia entertain. Sampai sepoyongan ya. Itu yang penting itu aja sih. Dan jangan bosan belajar. Nanti kan nggak tahu arahnya masing-masing pasti akan beda-beda. Nanti akan dari nyanyi itu bisa ke film, sinetron, MTV, Komedian bisa. Tidak menutup Cita-cita kemungkinan. saya. Komedian. Aku baru tahu sekarang ya. Cita saya deh. Emang iya? Oh iya. Memang setiap ketemu kita suka berubah. Iya berubah dia. Itu Nggak lucu. Hidungnya aja udah kayak pelosotan. oh ya, aku mau nanya dari tadi penasaran banget. Kan tadi juga nanya. Oh iya benar juga, banyak banget maaf ya. Nggak apa-apa. Penasaran banget sama rambut itu asli atau enggak sih? Ini palsu, KW, tapi rambutnya rambut asli. Oh iya. Oh, dia di Thailand. Ini halus ya. Jadi pendek, jadi gini ya ceritanya. Jadi aku tuh dicukur, terus kan pendek rambut aku. Nah, terus pengen panjang lagi. Lu gimana ya pengen Misal panjang? ya. Kalau nunggu pakai sampo kuda kan? Iya. Ya ada kan yang suka pakai Ada, sampo iya, kuda, iya. sampo bagong macam-macam. Lama. Nah, pas kebetulan lagi liburan di Thailand, ada tukang ini lagi gini-gini. Terus aku, mat naik. Mang lu takop, mat naik. Berarti kan semua jago bahasa Thailand. Bos, kamu bahasa Multi bahasa. bahasa hewan juga tahu. Akhirnya ya extension. Bahasa gaya extension. Boleh? Asal jangan dijambak. Wow, aku penasaran itu ya. Karena saya pernah ada pengalaman waktu naik panggung. Waktu itu kalau nggak salah di Cianjur apa di mana saya lupa lagi. Naik panggung tinggi kan, panggung ada tanah. Terus ada ibu-ibu ngefans banget, dia lagi hamil. Waktu gua langsungnya pengen megang, terus aku teh dihalangin kan sama penjaga. Apa itu kasihan ibu-ibu mau megang nggak apa-apa. Dia kan sudah udah mau naik, pas begitu naik tangga ketiga, si ibunya karena saking ininya mau megang rambut, megang saya naik, iya, Terus jatuh ke belakang. jatuh. Mungkin kalau zaman sekarang udah viral, kalau dulu kan nggak terlalu. Iya, bener. Wow. Tapi pernah botak nggak sih? Botak pernah. Nggak tahu lah, kamu belum lahir. Botak itu tahun 93, 94. Wow. Habis itu mah ada perasaan panjang terus ya rambutnya. Nah dari situ panjang tuh. Nah kenapa diwarna? Karena dulu tuh aku di Bandung itu sebagai lengser perempuan disebutnya ambu. Itu kan ada ya kalau nikahan tuh ada tuh kakek-kakek sama nenek-nenek. Pertama kali yang jadi nenek-nenek di Bandung tuh aku dulu bareng sama keluarga. Nah sekarang kan udah banyak tuh pakai semua kita ngikutin semua. Nah dulu kalau nenek-nenek itu kan harus kelihatan uban dan satu nggak punya modal kalau misalkan sekarang ada body painting lah ya. Jadi aku pakai odol. Jadi setiap kali odol dia putih gitu. Cuma kan karena kulit panas. Panas. Nah akhirnya carilah tukang cat di mana ya. Kalau sekarang ada apa tuh ya? Kalau yang sebelum dicat tuh namanya apa dicat? Bleaching dulu. Bleaching. Dulu mah nggak ada. Dulu mah pakai H2O. Nggak tahu tuh apa. Tahun berapa itu? Tahun 94
teman-teman ya. Udah banget ya. Untung sekarang udah ada biji. Nah dari situlah di warna terus. Nah, pas begitu 2005 ikut audisi API, dari semua peserta yang berwarna aku jadi gampang dikenal. Coba itulah cerita. Makasih ya. Jangan tuh. Kalau misalnya kayak ada tips gak sih kalau misalnya pernah ngalamin kesulitan kan pasti kan sulit. Gimana cara Kesulitan tahun berapa ya? sekarang mah udah kesuksesan terus ya? Ya, kesulitan itu bukan hanya materi, Iya, bukan benar. dalam perasaan, dalam hal apapun. Setiap orang pasti akan mengalami kesulitan. Kalau yang kesulitan kan penyakit. Bisa. Tak berapa lah pokoknya, ngalamin lah. Tapi aku tuh dari dulu gini kan. Jadi kalau zaman manggung kemana-mana, aku nggak mikirin bayaran. Yang terpenting aku terpuaskan. Orang tertawa itu aku udah puas. Yang penting aku bawa besek, bawa makanan buat istri di rumah. Zamannya waktu zaman itu, udah kemana-mana aku nggak mikirin bayaran. Jalanin aja udah ngalir gitu. Nemu di mana. Kalau lagi nggak punya duit, aku bingung mau bayar. Pernah mau bayar listrik atau bayar. Dulu padahal bayar listriknya itu cuma 7.000. Tapi nggak kebayar, manggung nggak ada. Manggung tuh dulu kalau bulan Safar sama bulan Ramadan itu nggak ada panggung, kan bingung. Akhirnya aku tuh keliling terus dari Pasteur, Manengget sampai di daerah Cianjuang gitu. Aku jalan, terus tiba-tiba ada orang yang lagi bangun rumah. Akhirnya aku mah ngikutin aja beresin sampai orang yang tukangnya dia Capek ini bingung. Iya bingung kan, udah di situ yang punya rumahnya datang kan kasih makan. Ini buat ongkos katanya 20.000. Bahkan dia mau dulu beli susu aja paling berapa lah gitu kan, bisa bayar listrik. Jadi gitu, apa aja aku kerjain. Tiba-tiba ikutan lo ya apa gitu? Ikut aja udah, karena dulu kan. Padahal nggak ngomong mau ikutan. Enggak, udah beresin aja. Terus kalau nggak dinotis gimana dong? Kalau nggak apa-apa. Nah kalau nggak ada panggungan, aku tuh biasanya bawa batik satu. Bawa batik. Oh, ke tempat Makan. undangan ya? Undangan gitu. Pernah tapi nggak pernah ketahuan. Enggak pernah. Nggak ketahuan. Nah, kan kalau di kampung-kampung mah nggak ada. Kalau zaman sekarang mah harus ada namanya dari mana gitu kan. Dulu mah bebas kan. Udah mending bisa makan habis itu. Habis makan naik panggung nyanyi, sawerin gitu. Bener sih, Begitu seperti itu. Tapi sekarang bisa kali ya gitu. Iya bisa sih. Gimana ke undangan? Bener ketahuan banget. Beda zaman lah. Karena era digital sekarang mah. Dulu siaran saking pengen jadi penyiarnya tuh di Tur FM soreang masih ingat. Aku siaran 1,5 tahun gak dibayar. Hah? 1 tahun setengah. Ya, 1,5 tahun dibayar. Aku dapat duitnya itu dari pendengar. Karena di soreang itu kebanyakan yang permak levis, yang bikin celana-celana kayak ladies collection, baby collection. Itu setiap malam kasih makanan. Setiap seminggu sekali tuh mereka ngumpulin duit 1.000 buat aku. Jadi dapatnya tuh cuma nggak nyampe 50.000 juga sih, 55.000. Tapi itu bagi aku besar. Jadi 1,5 tahun. Sekarang terbayarkan lah ya, sudah kayak. Dari situ itu kan aku proses latihan bisa siaran. Jadi ketika ada casting itu aku udah bisa belajar. Akhirnya diajaklah sama temen di Sonata, baru dapat gaji 200.000, cicilan motor 450. Ya sebelumnya dari manggung. Habis dari situ karena saya sering dengerin radio Rama, radio nomor 1. Aku harus bisa siaran di situ. Tiba-tiba ada casting. Siaran sampai 2.000. Gitu, dapat gaji. Tapi itu tuh 2015 itu tuh Udah, aku menikah dari 97. Oh, berarti sambil menghidupi. Iya, kan akhirnya aku kan nggak bisa dia sambil kuliah, sambil dagang bukan, sambil ngamen, apa aja aku lakuin. Namanya juga laki-laki, terus. Kalau kalian, Dengar. Lagi. Ya. kalau kayak kalian mah tenang aja. Kalau menurut aku mah karena akan ada laki-laki yang bertanggung jawab. Iya. Jadi kalau tanggung jawab. Kita kalau yang tanggung jawab.
diam di rumah udah ngapain lagi. Chill. Tapi aku penasaran nih, karena kan Kapsul suka ngelawak nih, bercanda. Bukan. Ini mau jadi udah peramal. Nah, kayak kalau di rumah lagi bareng keluarga tuh emang suka ngelawak gitu nggak sih? Aku jarang Atau kayak di rumah kan ya udah biasa aja. biasa aja. Beda nggak? Biasa aja. Mukanya mah beda. Mukanya mah Kalau beda. yang kalau di pabrik kan gimana pasar yang gimana Ya, gitu. orang tuh nggak mau tahu yang penting lucu kan. Iya. Ya kalau di rumah sebagai kepala rumah tangga ya kita enggak semuanya harus lucu. Oh, jadi kayak biasa. Tapi gini, tapi aku tuh sama karyawan dan yang lain ya bercanda setiap saat. Ya bercandain kayak RT rumah tangga, yang lain, kayak gitu aja senang-senang buat senang-senang di rumah. Jadi kadang kalau di rumah mah Enggak lah, sekarang begini, kalau misalkan undang-undang menyebutkan profesinya pelawak harus melawat di rumah. Apa kabar dengan polisi? Masa bilang istrinya? iya sih, karena siapa tahu di rumah juga suka ngelakuin tahu. Ya kalau itu Itu alamiah. Kalau bakat-bakat pelawak di antara Perry. Tadi paling lawak aku sih lagi vlognya. Perry. Vlog itu. Vlog banget. Vlog itu. Tapi yang paling nggak bisa ditebak tuh dia. Iya sih, kayak diem-diem Yang paling cool. Yang paling cool. Nah itulah kalau aja. Karena Perry sama Injan itu di umur Perry di umur 3 tahun dan 4 tahun sampai umur 7 tahunan syuting sketsa komedi setiap di Surat Channel di Surat gitu. Jadi mereka udah ada pengalaman. Jadi saya dalam mendidik anak itu mau arahnya kemana? Lingkungannya seni, ya udah kita masuk jadi seni. Jangan soal lingkungan seni lu mau jadi sarjana hukum. Kecuali kalau misalkan ada lingkungannya sarjana hukum, dia pasti akan mempelajari, mendengar, melihat. Alhamdulillah, berjalan dan berjalan itu udah jalan. Oh, kalau suaranya bagus lagi. Kalau itu dari mamanya, bukan kamu juga kan Iya. nggak usah. aku cuma hobi aja. Tapi suaranya bagusnya yang ini. Itu mah surat Jepang. Aku belajar ya, Cel. Aku pernah duit. Oh, pernah duet. Kamu mau ke kantor? Itu bawa lagu. Gitu. Aku mau nanya lagi sih, kan kayak pasti kalau masuk dunia entertain itu ada aja kan orang yang masuk ruangan kerja. Yes. Pasti kita kalau bisa lakuin yang benar tetap aja kalau ada yang salah Yes. kita salah. Bahkan bisa gimana sih Begini nih, responnya? aku ke Iki, Putri, sama Jan. Kamu yakin ya orang mau terjun ke dunia entertain? Yakin? Oh, oke, satu aja. Udah siap belum? Harus siap dulu. Udah itu. Jadi minimal mental udah kuat. Nah sekarang begini, kalau kita dihujat ngeladenin orang yang menghujat kita, itu ngabisin energi. Minimal kita berkarya. Dan alhamdulillah, kayak Putri hujat habis-habisan juga, alhamdulillah masih bisa berkarya. Iya benar. Aku lihat anak kakak dia adalah emas ya. Ya, Jadi nggak usah banyak tergantung berkelas. masnya juga kan ada dua, ada Marco, ada Mas Rino, Bukan Mas Daso, bukan. bukan Mas Baso bapak saya, Oh, tukang baso. Emang kapsulnya kan temannya yang di kolam yang bantu Oke, enggak kan katanya suka teman aja, suka gimana? Aku nonton waktu itu sama iya dia. kita nonton film berdua Iya, ini mah aja biar dia main oh, jadi banyak kejadian-kejadian bisnis gitu. Kalau aku prinsipnya di dunia ini kan berbeda dimensi. Maksudnya ya dimensi dia, dimensi dia, ya udah, yang penting kita tidak mengganggu. Kadang kalau misalkan kamu di sini maunya apa, ya udah kita siapin apa, udah sudah makan gitu. Pokoknya makan, pada depan. Oh, bukannya diusir tapi dia udah dikasih ini aja. Jangan. Kalau kita sudah mengusir setan, apalagi dengan manusia, gampang kalau kita mengusir orang. Yang tidak terlihat aja kita bisa menghargai apa yang terlihat. betul mantap thank you banget kapsulnya maaf Siap. kalau panjang lebar ya Ini masih banyak loh saya cerita. Oh, masih banyak ya. Kita dengerin. dengerin Ya sama-sama. Terima kasih juga udah mau
Kalau misalkan mereka kasih tahu saran apa, nggak usah benci, ambil aja. Oh ya, ini kita salah, tapi nggak perlu dialihkan karena itu adalah dunia maya dan kita hidup di dunia. Quotes of the day. Jadi thank you. Ya, sama-sama. Kita sekarang mau langsung masuk lagi ke dalam buat syuting. Ini bukan talk show, jangan lupa ditonton ya. Ini dia Starbeam. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa buat like, Comment and subscribe. and share. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bye. Jangan lupa juga buat cek channel channelnya Kansul.